terlebih dahulu tujuan dari adanya training ini atau diadakannya training ini. Lalu kami juga akan mengangkat fenomena-fenomena yang teman-teman rasakan terkait dengan leadership, baik di luar ataupun di dalam kampus. Nah, jadwal selanjutnya adalah kami juga akan memberikan lecturing mengenai definisi dari leadership, tipe-tipe gaya kepemimpinan atau leadership, 5 level of leadership, dan juga contoh atau role play mengenai lecturing yang telah kami sampaikan. Lalu di video ini pun kami akan memberikan ice breaking ataupun games yang nantinya akan membawa kalian kepada experience menjadi seorang leadership. Baik, dalam training kali ini kami akan memaparkan wawasan sekaligus memberikan pengalaman kepada kalian terkait leadership agar kalian dapat memahami konsep-konsep dari leadership, kemudian karakteristik-karakteristik dalam bagaimana memimpin suatu kelompok yang akan kalian alami melalui metode experience learning. Lalu kami pun akan memaparkan prinsip-prinsip dari leadership guna kalian terapkan dalam kegiatan aktif baik di dalam atau di luar kampus dalam mencapai tujuan bersama, serta sebagai bahan evaluasi diri atau sikap bagi kalian ketika dalam suatu kelompok. Nah, sekarang ada sedikit kegiatan yang harus kalian lakukan. Silakan kalian siapkan satu lembar kertas, kemudian siapkan juga spidol yang cukup besar agar tulisan kalian terlihat nantinya. Setelah itu, kalian tulislah di kertas tersebut 3 kata yang menggambarkan kalian itu adalah leader yang seperti apa. Selanjutnya, kalian foto sambil memegang kertas tersebut. Lalu, kirimkan foto kalian pada email kelompok kami. Nah, gimana? Tadi teman-teman sudah menuliskan ingin menjadi leader seperti apa kan dalam 3 kata. Namun, untuk menjadi seorang leader, pasti memiliki tantangan dan kesulitan yang dimiliki. Betul tidak teman-teman pernah mengalaminya? Nah, karena teman-teman tidak bisa menjawab dalam video ini, maka kelompok kami sudah melakukan survei sebelumnya terhadap teman-teman. Kesulitannya adalah sulit untuk percaya diri, untuk membagi tugas dengan adil, sulit untuk menjaga komunikasi dengan anggota yang pasif atau yang ingin menang sendiri. Hal tersebut membuat kinerja di dalam kelompok menjadi buruk, tugas-tugas menjadi terhambat, dan bisa saja pembagian tugas menjadi tidak adil. Karena hal tersebut, kelompok kami ingin membagikan beberapa lecture yang dapat membantu teman-teman untuk membangun leadership yang baik dan benar seperti apa. Kita akan memasuki ke sesi berikutnya, yaitu tentang definisi leadership. Sebelumnya, kita akan membahas dulu arti kata leader, karena memiliki definisi yang berbeda dengan leadership. Definisi dari leader adalah seorang pemimpin yang memiliki wewenang. Nah, sedangkan leadership adalah posisi sebagai pemimpin di sebuah kelompok, institusi, ataupun organisasi. Berdasarkan definisi yang tadi telah saya sebutkan, maka leadership adalah sebuah metode yang dipakai oleh seorang leader untuk mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan memasuki ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai 10 faktor dari leadership. Nah, teman-teman semuanya, 10 faktor ini mudah dihafal karena apabila huruf depannya digabungkan, maka akan membentuk kata leadership. Maka dari itu, saya yakin teman-teman semuanya akan mudah menghafalnya. Faktor yang pertama yaitu adalah listen. Jadi, pemimpin yang baik itu akan mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia harusnya seperti itu. Kenapa? Karena kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Nah, namun pada kenyataannya tidak semua seperti itu. Maka dari itu, pemimpin yang baik akan mengetahui
bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk didengar. Menjadi pemimpin yang lebih banyak mendengar, maka dia juga akan memiliki empati yang tinggi. Nah, hal yang terpenting adalah ketika pemimpin yang baik dan mampu mendengarkan orang lain atas masalahnya, pemimpin tersebut akan membantu mereka menemukan solusi untuk masalah dirinya. Selanjutnya kita akan memasuki ke faktor yang kedua, yaitu enthusiasm. Jadi, karakteristik utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin adalah antusias ketika dalam bekerja. Mengapa? Karena antusiasme bisa menular kepada bawahannya. Jadi, dengan pemimpin memiliki antusiasme dalam bekerja, maka anggotanya pun akan meniru perilaku dari pemimpin ini. Nah, dengan pemimpin yang memiliki antusiasme juga, maka ini akan menunjukkan bahwa pemimpin tersebut adalah bagian dari tim, bukan hanya sekedar atasan yang suka memerintah bawahannya. Sekarang kita akan memasuki ke faktor yang ketiga, yaitu aspiring. Jadi, para pemimpin yang hebat itu memiliki ambisi yang kuat dan tujuan yang tinggi juga. Biasanya juga, para pemimpin yang telah mewujudkan hal tersebut akan menjadi sumber aspirasi bagi anggotanya. Ketika para pemimpin telah menjadi sumber aspirasi untuk anggotanya, hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja anggotanya, dan anggotanya pun akan meraih prestasi yang lebih baik lagi. Sekarang kita akan memasuki ke faktor yang keempat, yaitu decisive. Karakteristik ini yaitu tegas. Jadi, pemimpin yang tegas itu akan membantu mereka ketika mereka dihadapkan dua pilihan yang sangat sulit, namun harus tetap mengambil keputusan. Pemimpin yang tegas biasanya akan melihat setiap pilihan, baik dari konsekuensi apa yang akan terjadi dan prospek mana yang paling jelas menurut mereka. Pemimpin yang tegas juga akan dengan mudah mengambil keputusan meskipun mereka akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, dan mereka akan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka ambil. Jadi, karakteristik ini penting untuk setiap pemimpin. Sekarang kita akan memasuki ke faktor yang kelima, yaitu empower and encourage. Nah, maksud dari empower di sini adalah ketika para pemimpin mampu memberdayakan setiap anggota timnya. Maksudnya, ketika para pemimpin itu memberikan dan kebebasan kepada anggota timnya dalam mengambil keputusan atas pekerjaan mereka. Dan encourage di sini adalah mendukung setiap anggota timnya dalam mengambil keputusannya. Nah, jadi ketika setiap anggotanya memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing, pemimpinnya juga memiliki pekerjaan masing-masing, maka ini akan menghasilkan kinerja tim yang lebih baik lagi, karena setiap orang memiliki kontribusinya masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke faktor yang keenam, yaitu responsible. Jadi, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas keputusan yang mereka telah ambil. Meskipun keputusan itu salah, jelas ketika keputusan mereka ambil itu adalah benar, mereka akan mempertahankannya. Namun apabila keputusan yang mereka ambil adalah salah, mereka tidak akan menyalahkan orang lain, dan mereka akan berusaha tetap tenang dan mencari solusi untuk setiap permasalahan yang telah terjadi. Yang ketujuh adalah suportif. Dalam hal ini, pemimpin yang sejati adalah kolaborator dan bertindak sebagai bagian dari tim. Dengan begitu, anggota akan merasa didukung dalam kegiatan mereka. Selain itu, pemimpin yang suportif adalah pemimpin yang ingin membantu dan bersimpati dengan cara menghargai dan juga mengetahui perasaan mereka, minat, kekuatan, serta tujuan dari setiap anggotanya. Yang kedelapan adalah humble with humanity. Seorang pemimpin yang humble adalah seorang pemimpin yang rendah hati, percaya diri,
dan mau mengakui kelemahannya. Seorang pemimpin yang rendah hati dan percaya diri akan menginspirasi orang lain untuk memanfaatkan bakat yang dimilikinya. Selain itu, dia akan mengerjakan prestasi untuk organisasi maupun misinya. Seorang pemimpin yang rendah hati akan menyamakan posisinya dengan anggota dari timnya, tidak akan merasa bahwa dirinya lebih baik atau lebih buruk daripada anggota timnya. Selanjutnya, faktor ke-9, inspire with integrity. Seorang leader ini haruslah dapat dipercaya oleh anggota kelompoknya, serta menunjukkan sikap integritas. Leader ini memiliki semangat akan misi, tujuan dalam kelompok, serta akan mendengarkan anggota kelompok lainnya. Sikap yang harus dipercaya dari leader ini berasal dari sikapnya yang objektif, serta tutur kata dan komunikasinya kepada setiap kelompok yang sesuai dengan fakta. Kemudian, leader ini harusnya bersikap inspirasional. Sikap inspirasional ini berasal dari standar moral dari leader tersebut yang dimilikinya, kemudian ia munculkan dalam perilakunya yang mencerminkan integritasnya. Tanda-tanda integritas ini meliputi dari sikap leader dari transaksi dan berdiskusi yang jujur, reaksi emosional yang objektif, serta ia memiliki kemampuan akan mengontrol perasaannya atau emosionalnya. Lalu dalam mengambil keputusan, ia pun tidak akan impulsif. Sikap-sikap tadi akan membuat leader tersebut mudah mendekati anggota kelompoknya atau anggota kelompok mudah mendekati leadernya. Nah, sekarang faktor yang 10 ialah planning. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang memiliki kemampuan handal dalam membuat perencanaan secara strategis. Ia juga memiliki kemampuan untuk prediktif. Kemampuan ini akan berguna agar mempertimbangkan hal-hal yang tidak diketahui di masa depan yang akan datang untuk diantisipasi. Perencanaan-perencanaan yang dibuat harusnya bervariasi, berguna sebagai backup dari rencana-rencana lain ketika terjadi suatu hambatan. Misal seperti planning A, planning B, atau planning lainnya yang akan membackup rencana sebelumnya. Jangan lupa juga dalam membuat rencana untuk mempertimbangkan setiap kemampuan anggota kelompok. Halo semuanya, masih pada semangat? Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi dari leadership, sekarang kita akan mempelajari tentang tipe atau gaya dari kepemimpinan itu sendiri. Disimak terus ya videonya. Nah, menurut Duff dan Hansen, ada 4 gaya kepemimpinan. Apa saja keempat gaya kepemimpinan tersebut? Keempat gaya kepemimpinan tersebut adalah: yang pertama, directive leadership. Yang kedua, supportive leadership. Yang ketiga, achievement-oriented leadership. Dan yang keempat, participative leadership. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, directive leadership. Nah, gaya kepemimpinan ini muncul ketika pemimpinnya langsung memberitahu kepada bawahannya mengenai apa saja yang perlu dikerjakan. Misalnya, pemimpinnya langsung menunjukkan dalam bentuk tingkah laku mengenai bagaimana cara menaati suatu peraturan-peraturan yang ada, seperti dengan datang tepat waktu ketika diadakan rapat. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah supportive leadership. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini akan muncul ketika pemimpinnya melakukan suatu tindakan yang menunjukkan perhatian dan support terhadap kebutuhan pribadi ataupun kesejahteraan dari bawahannya. Nah, pemimpin seperti ini cenderung terbuka, bersahabat, dan ramah terhadap bawahannya. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah achievement-oriented leadership. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini akan muncul ketika pemimpinnya menentukan tujuan yang jelas dan menantang bagi para bawahannya. Biasanya pemimpin seperti ini akan menekankan pada performa atau kualitas dari kinerja bawahannya, sehingga yang diperhatikan adalah achievement atau pencapaian-pencapaian dari bawahannya. Gaya kepemimpinan yang keempat dan yang terakhir adalah participative leadership, di mana
pemimpinnya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan bawahannya sebelum mengambil suatu keputusan yang penting dalam kelompok tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa pemimpinnya melibatkan bawahannya secara aktif dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam hal ini, pemimpin akan menanyakan mengenai opini dan saran dari bawahannya. Kita akan mereview materi tentang gaya kepemimpinan. Agar lebih memudahkan teman-teman untuk mengingat, akan ada keyword untuk setiap tipenya. Yang pertama adalah directive leadership. Keywordnya adalah pelantun. Pemimpin langsung tunjukkan. Yang kedua adalah supportive leadership. Keywordnya adalah perindu. Pemimpin berikan dukungan. Yang ketiga adalah achievement-oriented leadership. Keywordnya adalah pelita. Pemimpin lihat achievement. Yang keempat adalah participative leadership. Keywordnya adalah pengaku. Pemimpin ngajak diskusi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 level of leadership yang dijelaskan melalui buku 5 level of leadership yang ditulis oleh John Maxwell. Untuk level yang pertama yaitu position. Pada level ini disebut juga sebagai level terendah dari leadership atau disebut sebagai entry level. Mengapa demikian? Dikarenakan seseorang yang berada pada level ini lebih mengutamakan pada peraturan, kebijakan, dan struktur organisasi dalam mempengaruhi bawahannya atau memberikan perintah pada bawahannya. Contohnya seperti seorang bos. Seorang bos lebih tepat disebut memiliki bawahan dibandingkan dengan tim kerja. Berbeda dengan leader yang biasanya memiliki tim, bukanlah seorang bawahan. Nah, pada level ini juga bawahan lebih banyak mengikuti karena adanya aturan ataupun suruhan dari atasannya, sehingga mereka bukanlah menjadi followership yang memang ingin mengikuti atasannya. Untuk level yang kedua adalah permission. Permission menjelaskan terkait leadership yang dibangun melalui adanya influence atau pengaruh melalui suatu hubungan. Ketika kita menjadi leader, kita haruslah mampu untuk mempengaruhi bawahan kita melalui sikap empati kita sendiri. Kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat berada di level ini? Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikutsertakan bawahan atau tim kita ke dalam suatu meeting tertentu. Kita dapat mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan, ataupun kita dapat menilai pendapat yang mereka coba utarakan. Level yang ketiga adalah production by result. Pada level ini, leader harus mulai memberikan dampak yang signifikan kepada organisasi dengan memberikan suatu hasil. Leader di sini juga harus mulai berproduktif dalam kehidupannya ataupun dalam pekerjaannya dan membantu rekan timnya untuk lebih produktif. Lalu mengapa ya produktivitas menjadi hal yang penting? Menurut Maxwell, produktivitas menjadi hal yang penting karena leader akan dilihat hasil dari produktivitasnya. Nah, apabila kalian ingin memiliki seorang followership yang memang mengikuti kalian bukan karena perintah, namun karena respect kepada kalian, maka kalian haruslah menunjukkan hasil yang signifikan terlebih dahulu kepada organisasi kalian. Sekarang kita masuk ke level yang keempat, yaitu people development through reproduction.
Pada level ini, pemimpin mulai fokus untuk mengembangkan rekan timnya ke arah yang lebih baik. Lalu bagaimana caranya? Tentu saja dengan mengenali potensi yang ada dalam rekan timnya. Lalu, pemimpin berusaha membantu rekan timnya untuk mengembangkan potensi tersebut ke arah yang lebih baik. Nah, di sini juga pemimpin mulai fokus untuk menciptakan rekan tim yang nantinya mampu memimpin sesuatu atau menjadi leader. Nah, sekarang kita masuk ke level yang terakhir, yaitu the pinnacle, the respect level of leadership. Memang cukup jarang orang mampu masuk ke dalam level ini, namun bukan berarti tidak bisa. Hanya saja diperlukan bekal yang cukup memadai, seperti pengalaman, seperti yang telah saya jelaskan dalam 4 level sebelumnya, dan juga adanya bakat dalam diri mereka untuk mampu memimpin. Karena pemimpin dalam level ini sudah bisa menghandle segala hal yang mungkin terjadi dalam organisasi, bahkan menjadi contoh yang baik dengan cara yang sangat-sangat baik. Tadi kalian sudah mendengarkan paparan mengenai tipe-tipe gaya kepemimpinan. Sekarang saya akan memberikan contoh dari kegiatan realita yang menggambarkan tipe-tipe gaya kepemimpinan tadi. Tipe-tipe gaya kepemimpinan ada 4. Yang pertama, pemimpin dengan gaya direktif. Kedua, suportif. Lalu ada achievement. Yang keempat adalah partisipatif. Saya akan memberikan gambaran contoh untuk gaya kepemimpinan direktif dan suportif. Untuk contoh yang pertama ialah tipe dengan gaya kepemimpinan direktif. Kata kunci untuk tipe gaya kepemimpinan ini ialah leader yang akan memberikan arahan secara sistematis, struktur, sesuai dengan rencana dan tujuan dari proyek kepada masing-masing anggota kelompoknya. Contohnya ialah, misal, terdapat proyek mata kuliah untuk membuat suatu outbound di lapangan. Leader dengan tipe gaya kepemimpinan direktif, ia ketika diskusi akan membuat perencanaan mulai dari tujuan dari dilakukannya proyek training ini, kemudian manfaat yang akan diperoleh oleh partisipan, kemudian mulai dari rincian biaya, akomodasi, bahan-bahan logistik, hingga keperluan yang dibutuhkan oleh anggota kelompoknya ketika melaksanakan proyek itu apa saja. Terakhir, dari semua perencanaan tersebut akan dibagi menjadi job desk untuk masing-masing anggota kelompoknya. Baik, untuk contoh yang kedua ialah tipe dengan gaya kepemimpinan suportif. Kata kunci pada tipe gaya kepemimpinan ini ialah leader yang memfasilitasi atau mensejahterakan anggota kelompoknya selama mengerjakan suatu proyek. Contohnya masih sama seperti tadi, ialah dengan tugas proyek membuat suatu training outbound di lapangan. Leader dengan tipe gaya kepemimpinan suportif, hal yang ia ingat pertama ialah bagaimana membuat anggota kelompoknya nyaman. Leader ini akan mempersiapkan transportasi, akomodasi, bahkan leader ini akan memberikan kompensasi bagi anggota kelompoknya jika sudah berhasil atau selesai mengerjakan proyeknya. Intinya leader ini akan membuat anggota kelompoknya nyaman selama mengerjakan suatu proyek. Terima kasih Pasya, saya akan melanjutkan ke tipe kepemimpinan yang ketiga, yaitu Achievement Oriented Leadership. Jadi, pada tipe ini, pemimpin dengan orientasi ini akan memiliki standar tujuan yang tinggi dan jelas menantang pada bawahannya. Pemimpin dengan orientasi achievement leadership ini jelas akan menekankan pada kualitas kinerja dari bawahannya. Contohnya, misalkan direktur sebuah pabrik ingin menaikkan hasil produksi pada bulan depan sebesar 2 kali lipat. Maka dari itu, direktur tersebut menyuruh untuk tim produksi bekerja lebih giat lagi, bekerja dengan lebih semangat lagi agar mampu menghasilkan barang dengan kriteria yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh direktur tersebut. Sekarang kita akan masuk ke tipe yang keempat, yaitu participative leadership. Jadi, tipe kepemimpinan yang partisipatif ini adalah ketika para pemimpin ini melakukan sebuah diskusi terhadap bawahannya
untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Pemimpin dengan orientasi ini akan selalu berhubungan dengan para bawahannya sehingga selalu terciptanya diskusi. Misalkan, sebuah perusahaan mengalami kerugian. Direktur dari perusahaan ini akan mengadakan rapat dengan para perwakilan divisi, dan kemudian direktur ini akan meminta saran dari setiap perwakilan divisi mengenai apa yang telah mereka kerjakan dan saran untuk apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi kerugian ini. Pemimpin dengan partisipatif ini akan membuat setiap orang bersuara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kegiatan kali ini, teman-teman diminta untuk sharing di Google Classroom mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam kelompok intervensi modul 2 ini. Setelah itu, gunakan teori faktor-faktor leadership untuk mengatasi kesulitan atau menyelesaikan kesulitan yang kalian hadapi secara individual. Dalam hal ini, anggaplah teman-teman sebagai seolah-olah seorang leader di dalam kelompok. Nah, tujuan dari kegiatan ini sebenarnya untuk membantu kalian dalam mengatasi masalah-masalah berdasarkan faktor-faktor leadership yang sudah dipaparkan sebelumnya. Sehingga ketika nanti kalian mengalami masalahnya kembali, kalian mampu memposisikan diri sebagai sosok pemimpin yang diharapkan. Sekarang kelompok kami akan memberikan games. Games ini akan dilaksanakan di Google Classroom pada hari Kamis. Untuk instruksinya, jadi teman-teman diminta untuk memilih salah satu di antara anggota kelompok. Nah, anggota yang terpilih ini akan berdiskusi dalam Google Classroom saat permainan dimulai. Dan anggota yang dipilih akan dianggap sebagai leader dari setiap kelompok. Dalam diskusi yang akan dilaksanakan, kelompok kami akan memberikan sebuah cerita. Dari cerita tersebut, akan ada sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada leader yang sudah ditunjuk tadi. Nah, leader tersebut nantinya akan menunjuk seseorang untuk menjawab atau menyelesaikan cerita yang diberikan dalam bentuk pertanyaan itu. Jadi, hanya orang yang ditunjuklah yang boleh menjawab. Dalam artian bahwa tidak boleh ada diskusi dalam menjawab pertanyaan tersebut di dalam kelompok itu. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengembangkan unsur trust dan mistrust dalam suatu kepemimpinan, yang dalam kelompok dapat terlihat dari bagaimana kelompok mempercayai anggotanya untuk melakukan diskusi. Teman-teman, tidak terasa bahwa kita sekarang sudah berada di penghujung training. Nah, tadi kami semua sudah menjelaskan terkait dengan tujuan dari training ini. Lalu kami juga sudah memaparkan fenomena ataupun kesulitan-kesulitan yang kalian rasakan, seperti sulit berkomunikasi dengan anggota yang pasif, lalu sulit berkomunikasi dengan anggota yang ingin menang sendiri, dan juga kalian kesulitan dalam mengambil keputusan secara adil. Salah satunya seperti itu. Nah, dari lecturing yang telah kami jelaskan, semoga lecturing tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menghadapi permasalahan kalian. Lalu games serta kegiatan-kegiatan yang kami lakukan juga dapat membantu teman-teman untuk lebih menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Maka kami selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri sesi training kita pada saat ini, kita akan melakukan evaluasi diri. Teman-teman dapat menuliskan 2 poin yang akan saya jelaskan nanti pada kolom komentar. Poin yang pertama adalah, setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, teman-teman dapat menuliskan cara memimpin seperti apa yang menurut teman-teman paling sesuai dengan diri teman-teman sendiri. Poin yang kedua adalah, teman-teman dapat membuat satu kalimat yang berisi janji untuk menjadi pemimpin yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Silakan menulis. Lalu, apa kegunaan dari evaluasi diri yang sudah kita lakukan? Jadi, evaluasi diri yang sudah teman-teman lakukan akan membantu teman-teman untuk memonitor perilaku yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, mencatat hal tersebut
adalah salah satu cara untuk melakukan self-monitoring terhadap perilaku kita. Nah teman-teman, kali ini training kita sudah selesai. Nah, untuk mengakhiri training ini, mari kita foto bersama dulu ya. Semuanya atur dulu posisinya. Yang pendek di depan, yang tinggi di belakang. Tolong agak merapat sedikit. Ya, 1, 2. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, atur nuhun untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video training kelompok kami dari awal